Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim wa lillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu 'aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzili wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim. Mukarramin, para alimil ulama, para asatiz, para khuzzaz, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, Ketua Dewan, beliau begini-begini Dewan ini Pak, Dewan Kemakmuran Masjid Al-Hidayah, yang baru saja yang menyampaikan sambutannya Wal Mukarram Jakada Ustaz Budi. Kita doakan beliau, Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimurahkan rezekinya, dan mudah tahun depan bisa berangkat haji. Para orang tua, para guru, para bapak haji, para ibu-ibu, para jamaah yang mohon maaf yang saya tidak sebutkan satu persatu namanya, insyaallah dari yang mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita nikmat iman wal Islam, sehingga dengan adanya nikmat tersebut kita dapat berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim di tempat yang penuh keberkahan ini, di halaman Masjid Al-Hidayah, dalam rangka turnamen yatim sekaligus buka bersama. Mudah-mudahan dengan kumpulnya kita di sini menjadikan kumpulnya kita nanti di bawah naungan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kelak di yaumul qiyamah. Semoga kita semua yang hadir di sini semua mendapatkan syafaatul uzmah dari baginda Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada pemimpin besar kita Nabi Yuna wa habibuna wa syafi'una wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam yang membawa umatnya minaz zulumati ila nur. Hadirin jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak berpanjang kalam di sini karena saya di sini anggap saja saya silaturahmi. Baru ini lagi saya ketemu dengan Pak Dedi. Dulu beliau sering ke rumah saya tuh saya masih kecil Pak. Makanya beliau masih kenal betul. Dan alhamdulillah beliau ternyata dari dulu sampai sekarang ini masih awet muda, begini-begini aja. Tahu istrinya istri yang dulu apa yang sekarang ya? Istri yang lama ya. Alhamdulillah berarti beliau termasuk suami yang istiqomah. Kita doain mudah-mudahan tambah barokah rumah tangganya. Mungkin perlu bapak-bapak ketahui, sore menjelang untuk maghrib ini kita sama-sama dikumpulkan di tempat yang penuh keberkahan ini. Tidak lain dan tidak pula kita sama-sama duduk di tempat majlis yang penuh keberkahan ini. Kita hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan sekaligus acara santunan anak yatim. Jadi sekaligus acara buka bersama nih. Kemudian kita bisa buka di rumah masing-masing. Benar Pak? Tapi dalam keberkahan dalam suci Ramadan ini Allah lipat-lipat gandakan bagi orang-orang yang menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan.
Bahkan ketika kita buka bersama sama tetangga, para keluarga, sanak famili, itu akan dilipat-lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu jamaah ketahui, Al-Imam Al-Husairi pernah mengutip dalam satu kitabnya, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita menjalankan 1 bulan penuh, kita menjalankan berpuasa di bulan Ramadan agar kita semua mendapatkan predikat la'allakum tattaqun. Perlu kita ketahui, saya yakin semua di sini sudah pada hafal dengan ayat yang sering berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ketika orang yang tidak beriman di bulan suci Ramadan ini, berarti orang itu nggak dipanggil, berarti yang tidak beriman, berarti tidak haid. Haid di sini kalimatnya menyerukan memanggil orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Diwajibkan atas kamu berpuasa di bulan suci Ramadan ini. Orang-orang yang beruntung, orang-orang yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang dimana dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti orang-orang itu termasuk orang-orang yang beruntung. Beruntung di sini adalah kalimatnya beruntung tidak mau menyanyiakan bulan suci Ramadan ini. Kita isi dengan takarub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Qiyamul lail, kita bertadarus setelah kita pada sholat tarawih, kita tadarus, kita memohon kepada Allah. Qiyamul lail, kita takarub, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan suci Ramadan ini adalah kesempatan kita sebagai hamba Allah yang beriman, yang percaya atas keberkahan di bulan suci Ramadan. Makanya Al-Imam Al-Husairi mengutip dalam satu kitabnya, huruf takwa itu Pak Bu, itu ada 4. Apa kata Al-Imam Al-Husairi? Yang pertama huruf ta, kemudian huruf qaf, kemudian huruf waw, yang terakhir huruf ya. Perlu kita ketahui, Al-Imam Al-Husairi menjelaskan huruf takwa yang pertama adalah ta. Apa itu kalimatnya ta? Ta artinya tawadu. Di bulan suci Ramadan ini kita berpuasa, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita untuk rendah hati, nggak boleh sombong. Karena hanya takwa lah yang membandingkan antara hamba Allah terhadap Tuhannya. Manusia boleh sama bentuknya, tapi ketakwaannya itulah yang bisa membedakan antara satu dengan satu sama lain. Makanya Al-Imam Al-Husairi menjelaskan, berpuasa kita diajarkan untuk sifat tawadu, rendah hati, nggak boleh sombong. Ada jamaah Masjid Al-Hidayah, contohnya ibu-ibu, suaminya habis gusuran, habis jual tanah, agak ngerti, Pak beliin saya emas, karena dia ngerasa sombong. Karena dia rasa suaminya habis gusuran tanah, akhirnya istrinya pengen minta beliin gelang sampai ke sikut. Ada di sini ibu-ibu pakai gelang sampai ke sikut? Ada? Mana orangnya? Ya Allah. Ada sama suaminya minta gelang sampai ke sikut, nyampe dia sholat taraweh. Biasanya udah pakai kerudungan rapi, tetap dia pakai kerudung, pakai mukena, tangannya digulung. Mengarah apa? Mengarah duit oleh tetangga yang lain. Udah gitu biasanya ngawet juga pakai tangannya, pakai tangan kanan, pakai tangan kiri, dipanggil ibu sehat. Begini aja begini. Nah, tapi di sini nggak ada ibu ya, nggak ada ya. Alhamdulillah. Maksudnya nggak ada satu. Ya udah. Orang yang sombong ini nggak boleh di bulan suci Ramadan. Mentang-mentang dia orang kaya, ibu-ibu mentang orang kaya, dia pakai gelang sampai ke sikut. Tetangganya ada yang panas, boleh sekarang malam ini bu, lu pakai gelang sampai ke sikut. Dia di pisau, terawih yang ke-17, lu bakal masak gigi emas. Satu dengan satu sama lain gak mengalah, karena gengsi sangat gede, sombongnya timbul. Tetangga yang sakit atau mengalah,
Tetangga yang satu tadi kan pakai gelang pakai sikut, tetangga yang satu pakai mengalu. Lihatin besok buat terawih malamnya ke-17 gue pakai pasang gigi emas. Habis pada sholat maghrib, habis orang pada buka, dikit lagi dia memandang kumandang azan isya. Ibu-ibu itu megang mic, selawatan di depan. Orang pakai gigi emas, kayak selawatan megang mic. Arakibil, Mustafa berlemakom. Itu kayak les sama. Tetangga yang aku kalau kilo. Artinya apa? Di bulan suci Ramadan ini Pak, kita diajarkan rendah hati. Diajarkan kita untuk disiplin. Disiplin waktu. Ini snack boleh kita makan, tapi kapan Pak? Pada maghrib. Nanti lo depan mau ada es campur, es buah halal. Kapan? Habis maghrib. Gorengan tuh halal. Kita diajarkan disiplin. Kalau belum waktunya kita nggak boleh makan. Kapan bolehnya? Habis maghrib. Termasuk Pak nih, termasuk istri kita Pak. Istri kita halal. Habis maghrib. Terawih kan? Ini ibu nafsu banget lagi. Habis terawih Bu, istri kita halal. Habis taraweh, kalau habis maghrib jalan-jalan dong Pak. Tahu jalan-jalan? Lapak-lepek lah, udah aja bisa. Tinggal aja agak enak kan? Nanti istri kita halal. Habis taraweh. Nah, bulan suci Ramadan ini kita diajarkan untuk disiplin. Tentunya saya berbicara dengan Pak Dedi, termasuk sholat adalah termasuk kita diajarkan oleh Allah untuk disiplin kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih Pak, ini kepala anggota organ tubuh manusia yang paling berharga di antara organ-organ tubuh yang lain. Orang boleh tangannya dipegang, orang lain boleh tangan kakinya dipegang, perutnya boleh dipegang, tapi asal jangan kepala. Kalau kepalanya dipegang, saya yakin. Saya berkata dekat banget sama Pak Dedi, malah saya pegang pasti dia marah. Enak aja Ustaz kalau mau dibinterain. Ketika kita bersujud kepada Allah, diajarkan kita disiplin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepala ini paling berharga di antara organ tubuh manusia. Tapi ini pangkat nih Pak Bu, ketika kita sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mana yang lebih tinggi antara kepala dengan pantat? Saya mau tanya. Tinggian pantat. Kenapa tinggian pantat? Kan bapak-bapak tahu pantat tempatnya apa Pak? Di tempat begitu dah. Kepala ini yang paling mulia di antara organ tubuh manusia. Ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepala kita paling bawah, tapi pantat kita lebih tinggi ketimbang kepala kita. Artinya apa? Dari gerakan sholat ini pun kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita tidak pernah sombong antara sesama lain. Bahwasanya hamba Allah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sama, tidak punya apa-apa. Kita lahir Bu, nggak bawa apa-apa. Kita lahir Pak di dunia ini nggak bawa apa-apa. Nggak ada orang blok B. Ketika istrinya lahir itu bayi pakai tanah wahai atau pakai tanah lepis. Ada nggak sini bayi lahir langsung pakai tanah lepis? Saya yakin jangankan dimakan tanah lepis, pakai tanah kolor, emaknya pasti beranak ngeluarin setengah bejat. Setengah bejat ini. Bu, saya tanya sama ibu-ibu, Bu, lahiran sakit apa Bu? Sakit nggak? 3 orang yang nyawa ini. Bu, lahiran sakit enggak? Tapi resep Bu ya. Ya Bu, lagi lahir mau suaminya, Bang, sakit Bang. Aduh Bang, narik nafas, kata bidannya, ayo Bu tarik nafas, lepas nafas pelan-pelan. Tuh sudah ngeden. Kadang anak kita palanya bernonton, yang kuning itu. Bu, perjuangan orang tua waknan ala waknin. Ketika melahirkan secabang bayi, itu cuma 2 antara hidup dengan mati. Suami cuma hanya bisa mendoakan seorang istrinya. Istri udah teriak-teriak sembari ngeden. Tuh, makanya ibu-ibu saya tanya, ibu-ibu lahir katanya sakit tapi resep. Bener Bu? Ya Bu, lagi lahir doang sakit Bang. Ya sakit ya, bisa puting lagi aja. Berarti sakit resep. Tuh.
Makanya di bulan suci Ramadan ini Pak, kita diajarkan sifat tawadu, rendah hatinya boleh sombong. Karena orang yang sombong sudah jelas dalam Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu tahu nggak Majelis Ta'lim nih, jamaah Majelis Al-Hidayah, kenal nggak Fir'aun? Fir'aun ini adalah salah satu hamba Allah saat itu yang sombong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bahkan dirinya memproklamirkan diri sebagai Tuhan. La ilaha illa anna, tiada Tuhan melainkan aku. Itu kata Fir'aun. Fir'aun sombong. Akhirnya Fir'aun saking sombongnya dilelekin di lautan merah. Saking sombongnya Fir'aun. Dan Qarun dan Qarin, dia juga orang yang sombong. Saking sombongnya hartanya berlimpah, tapi matinya dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Itu huruf A. Kemudian huruf Qaf. Apa kata Al-Imam Al-Busairi? Huruf Qaf yang kedua maknanya Qaf adalah qanaah. Orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan itu diajarkan untuk sifat qanaah. Apa itu Pak qanaah? Qanaah ketika orang yang diberikan rezeki sedikit dia merasa cukup. Nih bapak-bapak lihat gorengan di nampan banyak kan nih Pak? Banyak. Artinya sembari ngomong macam. Ntar kalau aja nanti gua molok ini aja. Gua gaduh ini namanya dakwah. Gua makan lagi apa tuh? Gua tuh. Siapa yang tahu berarti? Nafsunya kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang ngabuburit setelah pada sholat asyar sambil menunggu beduknya maghrib. Sifat konaannya yang diterapkan oleh seorang hamba itu, akhirnya dia jalan-jalan tuh ngabuburit. Ada tukang kolok-kolok dibeli, bener Pak? Ada kue lopis diborong. Ada bakwan dibeli. Ninggangnya dia bawa pulang, itu ada yang namanya teh manis, ada yang namanya es buah, belum gorengannya, manisan kolang kalinya, semua dia buahnya. Ketika dengar beduk maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia ambil, sudah makan, dia kolok itu yang namanya es buah, masak dari mendelit. Ada bakwan dikolok, ada manisan digoreng, ninggangnya perutnya kemeker. Kemekeran. Apa di bahasa Indonesia ya kemekeran ya? Kekenyangan, makannya berlebihan. Makanya qanaah itu orang yang diberikan rezeki dia merasa cukup, diajarkan untuk tidak rakus dengan makanan. Ini puasa Pak. Makanya kita makan lihat ini nafsu nih kayak gini nih. Dengan kabar juga, bener Pak? Orang yang berpuasa ujiannya berat. Berat ya Pak? Berat. Lagi puasa pertama, ya Allah. Kita ingat kecoa aja Pak itu. Pak, puasa pertama habis ibadah juga harusnya kecoa aja itu kayak korma ajwa. Yang di dapur luar korma ajwa ini. Ya Allah, padahal kecoa itu. Ibu-ibu juga diuji oleh Allah ketika puasa pertama, ketika diuji piring, pas suaminya habis dari Indomaret dia beli santet di pojokan dekat keran. Apa kata istrinya? Itu kasih air ya. Tuh Bapak, tuh orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian di sini melatih diri sebagai hamba Allah. Makanya yang kedua kita diajarkan untuk mempunyai sifat qanaah. Apa tuh qanaah? Diberikan rezeki sedikit dia merasa cukup. Ketika nanti kita dengar azan, kita minum ini yang namanya teh manis, kita dengan 3 butir kurma, kita merasa cukup, kenyang. Kenyang nggak Pak? Kenyang. Tapi kalau tengah hari kita ngancem, wah ini gorengan enak banget ini lontong enak banget ini. Nah akhirnya dengan azan maghrib, kita baru 2 kolokan kenyang. Itulah nikmat di mana Allah berikan bagi hamba-hamba Allah yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian huruf yang ketiga, Al-Imam Al-Busairi menjelaskan dalam satu kitabnya, orang yang berpuasa huruf yang ketiga adalah waw. Waw ini kalimatnya warok. Apa itu warok? Jangankan barang yang haram, barang yang subhat aja dia bisa jaga. Saya bilang tadi, air kelapa halal, tapi halalnya kapan Pak? Pada maghrib. Kolang kaling atau misalkan ini manisan halal kapan? Pada maghrib. Orang yang warok adalah kalimatnya adalah orang yang apik. Kalau yang bukan haknya dia nggak bakalan mau makan. Ini adalah orang yang warok.
Orang yang warok, jangankan barang yang haram, barang yang subhat aja dia bisa jaga. Walaupun itu bakwan, walaupun itu kue, ini halal, tapi dia dengan 1,5 pelokor aja dia merasa cukup. Makna kalimatnya adalah orang yang warok bisa jaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, singkat saja, kata Al-Imam Al-Busairi, huruf taqwa yang terakhir adalah ya. Apa itu ya? Wa'bud rabbaka hatta yatatiyal yaqin. Orang yang beriman ketika menjalankan bulan suci Ramadan, dia harus apa? Yakin. Hakul yakin, ainal yakin. Semua yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini akan dilipat-lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa bulan yang lalu sudah kita lewati, Pak? Bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, minha arba'atul hurum. Ada 4 bulan di mana Allah muliakan. Yang 3 rada beruntun, yang 1 rada besar. Yang pertama adalah bulan Rajab, kemudian bulan Sya'ban, kemudian bulan Ramadan, yang terakhir adalah bulan Muharram. Jamaah Masjid Al-Hidayah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin yang tidak berpanjang alam, karena memang naiknya juga kata Pak Dedi, enak banget ini bentaran banget. Itu sesuatu tergantung yang namanya saya tamu seperti mayit, Bu. Mayit ada nggak di sini dimandiin sama dikeplak marah? Ada nggak? Mayit dimandiin dikeplak palanya marah? Rikir ada nggak mayit? Ada. Saya tahu di sini tamu itu seperti mayit, makanya saya ikuti Pak Dedi. Saya udah banyak ini mah sebagai tamu, kelihatannya kayak iya aja. Makanya naik bentaran, yang lama ya lah. Intinya kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo, kesempatan kita di bulan suci Ramadan ini jangan pernah kita sia-siakan. Bisa jadi bulan suci Ramadan ini tahun ini yang terakhir untuk kita. Berapa bulan yang lalu tuh Pak, setiap majlis taklim ibu-ibu mengadakan tawafufan. Dengar itu salawatan, ingat sama keluarganya yang sudah pulang ke rahmatullah. Marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul siyami. Itu ibu-ibu ketika tawafufan saling salam-salaman, saling meminta maaf untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Makanya Pak, Rajab ada litakfiril badan, kebersihan dalam diri kita, kesempatan kita untuk membersihkan badan kita. Makanya disunahkan untuk berpuasa di bulan Rajab. Kemudian bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah kesempatan kita untuk litakfiril qalbi, kesempatan kita untuk membersihkan hati kita. Ketika nanti sekarang ini kita sedang menjalankan bulan suci Ramadan, tidak mempunyai rasa benci antara sesama, nggak punya dendam lagi sama antara sesama. Yang kemarin beda-beda sama tetangga, di bulan suci Ramadan kumpul hilangnya. Nah, bulan suci Ramadan kesempatan kita untuk litakfiril ruh. Apa itu litakfiril ruh? Badan kita sudah bersih, qalbi kita sudah bersih, ruh kita sudah bersih, akan kita mendapatkan predikat la'allakum tattaqun, akan diberikan hadiah yang berharga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita ke fitrah, Aidul Fitri. Enggak semua di jamaah Al-Hidayah mendapatkan predikat Idul Fitri. Puasa enggak, tarawih enggak, tadarusan enggak, boleh ke dia lebaran? Boleh. Puasa enggak, tarawih enggak, tadarusan enggak, sedekah enggak di bulan Ramadan, boleh ke dia pakai baju baru lebaran? Boleh. Tapi enggak semua orang mendapatkan predikat Idul Fitri. Kembali kita ke fitrah seperti bayi yang baru lahir. Alhamdulillah. Bayi kalau baru lahir Pak, habis johor kita siup pipinya, wangi nggak Pak? Wangi. Bayi yang baru lahir, habis pada maghrib pipinya kita cium, wangi nggak? Wangi. Anak bayi, coba laki-laki nenek-nenek, habis johor kita cium, Pak Dedi kan kita cium di johor, wah, tahunan jadi ya. Bayi mau bapak-bapak, bener Pak? Bagaimana caranya? Ketika nanti kita sudah melewati 1 bulan penuh kita berpuasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan mempunyai rasa harum seperti bayi yang baru lahir. Alhamdulillah. Masuk kita ke Idul Fitri. Alhamdulillah.
bila agar kita mendapatkan predikat la'allakum tattaqun. Udah begitu aja ya, nggak panjang-panjang. Ngaji jangan panjang-panjang, bener. Panjang kalau kagak masuk, dengan mana yang pendek masuk? Nanya ngaji mah nggak boleh panjang-panjang, bener. Nggak boleh lama-lama ngaji, nggak boleh panjang-panjang. Panjang kalau udah masuk, dengan mana pendek masuk? Hah? Ini panjang masuk, belum mentok. Biar ada sedikit, yang penting saya silaturahmi yang kemarin dengan Pak Dedi dengan keluarga di sini. Saya masih ingat wajah-wajahnya. Perlu bapak-bapak ketahui, kembali lagi dulu Pak Dedi saya masih kecil, beliau sering ke rumah saya karena beliau lebih dekat dengan kakak saya. Mungkin bapak-bapak belum ada yang tahu kalau saya adalah putra bungsu dari Allah Yarham, yaitu Al-Mukarram Al-Ustaz Marali. Saya anak yang bontot, adik dari kakak saya tuh Ustaz Anak Hasan yang dulu di sini Pak. Ini musola dulu belum begini, makanya saya tadi kaget. Wah ini kok udah lebar banget ini. Ini berarti danau diuruk ini. Masya Allah. Barokah dari Bapak Dewan. Ini Bapak Dewan ini Pak. Iya. Dewan Kemakmuran Masjid. Wah ada Pak Eko tuh. Masya Allah. Masih ingat saya. Ya mudah-mudahan bapak-bapak jamaah yang ada di sini semua saya doain. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan yang sedang sakit Allah Subhanahu wa taala angkat segala penyakitnya, disehatkan badannya dan diberikan kesembuhan seperti sedia kala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita bisa menjalankan bulan Ramadan ini dengan indahnya, begitu indahnya kita menghadap kepada Allah agar kita mendapatkan predikat Idul Fitri, mendapatkan predikat la'allakum tattaqun. Dan mudah-mudahan kita bisa diperjumpai di bulan suci Ramadan di tahun yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan kita diberikan rezeki kita yang banyak, yang halal, yang mubarakah, bekal kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Kurang lebihnya saya mohon dibilang itu maaf yang sebelas-belasnya Bu ya. Maaf Ibu, ya Bu. Ya kalau Roman penasaran ya orang lain, kalau kami jangan. Ya karena juga nih sorban yang gue lagi di mata tangga saya. Kalau kata Pak Dedi tadi jalan-jalan ke pondok umum jangan lupa pakai ketek. Paling enak orang yang berilmu pulang-pulang ketek. Ya kalau ada ya bagaimana kan? Kalau orang kayak gila amat kemarin hari dari subuh kita belum pernah ngasih juga. Terus sini ada kehidupan juga begitu ya. Mungkin kita saya doain sekali lagi mudah-mudahan tambah berkahnya ya. Udah aja ini saya. Belum.